Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anissa. Terima kasih Bu Erni, sore ini kita bertemu lagi ya. Eh, kita mau melakukan praktek coaching. Bu Erni, saya mohon maaf sebelumnya. Kegiatan ini akan saya rekam. Apakah Bu Erni berkenan untuk dilakukan perekaman, Bu Erni? Baik, Bu Anissa, silahkan. Oke, alhamdulillah. Ibu, kita kan hari ini akan berlatih untuk mengembangkan area kompetensi coaching ya Bu ya, yaitu bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan presence kita, kemudian bagaimana kita mendengarkan dan bagaimana kita juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau berkualitas dalam upaya membantu coachee yang mungkin sedang membutuhkan solusi dari apa yang dimiliki, masalah yang dimilikinya. Baik, Bu Erni, sebelumnya apakah ada kompetensi coaching yang ingin dikembangkan secara khusus oleh Bu Erni? Baik, terima kasih Bu Anissa untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya itu ingin mengembangkan salah satu kompetensi inti coaching berupa mengajukan pertanyaan yang berbobot Oke, kepada coachee tentunya. oke. Berarti Bu Erni saat ini ingin mengembangkan bagaimana Bu Erni mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee. Baik Bu. Nah, nanti sendiri pada saat Ibu melakukan coaching, bagian apa yang perlu saya amati untuk Ibu merasa yakin bahwa kompetensi itu yang akan saya lihat perkembangannya. Pada saat nanti saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee saya berharap saya itu sudah bisa memahami ataupun memberikan sebuah pertanyaan yang terbuka, seperti Hmm, itu. oke. Pertanyaan terbuka ya. Apalagi Bu Erni, selain pertanyaannya harus terbuka? Saya juga harus bisa membuat coachee itu merenung, kemudian menggali, dan juga mengingat maupun mengaitkan permasalahan dengan solusi yang sudah dimiliki. Oke, oke bagus Bu Erni. Berarti yang perlu saya amati dari proses coaching yang akan dilakukan antara Bu Erni dan Bu Ros adalah bagaimana nanti Ibu Erni mengemukakan pertanyaan terbuka dengan harapan coachee ini dapat melakukan perenungan untuk menemukan solusi-solusi yang sebenarnya akan digali sendiri di diri coachee. Begitu Bu Erni? Betul? Betul, Bu Anissa. Oke, alhamdulillah. Eh, apa harapan Bu Erni dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Saya berharap ketika saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, di mana coach itu bisa menjawab beberapa pertanyaan terbuka dengan cara nanti merenung, kemudian juga menggali, mengingat, dan mengaitkan semua masalah yang nanti mungkin dibahas dengan saya hanya bisa memberikan beberapa solusi, namun itu kembali lagi kepada Ibu Rosanti ya, yang akan memutuskan solusi apa yang akan digunakan Mhm. untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rosanti. Baik. Seperti itu, Bu Anita. Tadi saya mendengar bahwa Ibu akan membantu memberikan solusi. Apakah solusinya bersifat dari Ibu atau bersifat menggali solusi tersebut dari coach Ibu? Yang saya utamakan nanti adalah saya akan menggali beberapa solusi yang nanti akan dikemukakan oleh Bu Rosanti. Mungkin hanya Ya, menguatkan saja dan oke. akhirnya mengembalikan kepada Bu Rosanti apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Rosanti. Oke, berarti solusi yang diberikan itu dalam artian bahwa Ibu hanya melakukan penguatan ya dari solusi-solusi Ya, yang sebenarnya muncul dari coach itu sendiri. Baik ya, Ibu, betul. nampaknya kita akan mulai ya Bu ya untuk melakukan tahap coaching. Mudah-mudahan kita bisa mulai.
Bisa dipanggil dulu Bu Rosnya, sementara Bu Erni memulai coaching, saya izin off kamera ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Anissa. Silahkan dimulai Bu Erni. Baik. Assalamualaikum Bu Rosanti. Masih di mute Bu. Waalaikumsalam Bu Erni. Apa kabarnya Bu Rosanti? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Bu Erni gimana? Alhamdulillah saya pun dalam keadaan baik. Bu Rosanti, kita kan mengadakan pertemuan hari ini ya, di Iya. mana tadi saya sudah berdiskusi juga ya, melakukan supervisi dengan supervisor. Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Rosanti sebagai coach saya. Kira-kira apa tujuan dari pertemuan kita kali ini? Ya, terima kasih sebelumnya Bu Erni sudah mau mendengarkan, sudah mau jadi teman curhat saya ya. Yang mau saya bicarakan ini kayaknya tentang kemampuan saya Bu Erni. Kemampuan saya dalam mempersiapkan media ajar. Kalau menurut saya masih belum mampu sekali, masih kurang sekali. Itu Bu Erni. Baik, Bu Rosanti. Apa saja rencana yang sudah dibuat oleh Bu Rosanti untuk pertemuan ini mengenai terkait dengan kemampuan membuat media ajar oleh Ibu? Yang sudah saya persiapkan untuk pertemuan kali ini, sebenarnya saya sudah merenung nih. Saya besok mau ketemu Bu Erni, saya mau bicara tentang kemampuan saya yang menurut saya masih kurang. Kira-kira apa lagi ya? Karena saya selama ini saya mengajar itu saya sudah berusaha maksimal, saya sudah memahami kebutuhan murid-murid saya. Kemudian sudah menganalisa materi, kemudian berdasarkan kebutuhan murid dan analisis materi, saya sudah persiapkan media video pembelajaran, kemudian juga media tulis, kemudian media cukup banyak ya, tapi ternyata dari pembelajaran itu masih belum maksimal hasilnya Bu Erni. Menurut Bu Rosanti, apakah memang sudah ada perkiraan berapa persen tingkat keberhasilan atau yang menurut Bu Rosanti itu ketika membuat media itu tidak sesuai dengan yang diharapkan? Kalau berapa persen ya? Kalau dilihat dari hasilnya, dari hasil belajarnya, saya berharap sih ada sekitar 85% ya anak mampu gitu. Tapi ternyata rata-ratanya baru 70 gitu. Ada sebagian lagi anak yang masih belum fokus. Apa karena media yang saya siapkan itu nggak cocok ya? Baik. Menurut Bu Rosanti, apa saja hambatan yang mungkin menghalangi Ibu ketika Ibu merasa ketika membuat media itu belum berhasil? Hambatannya apa saja? Kalau hambatan ketika membuat media ya, medianya sih saya ya mencari di YouTube gitu ya. Kemudian ya apa adanya gitu ya, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan lah. Yang penting materinya mirip gitu ya. Kemudian menarik, kalau menurut saya menarik. Ternyata mungkin bagi murid-murid nggak cocok gitu ya. Nggak menarik bagi anak. Bagi saya, oh kayaknya bagus nih, ditambah sound system yang bagus, kayaknya bisa pada memperhatikan semuanya nih gitu. Itu permasalahannya
ketersediaannya gitu ya. Iya, baik. Jadi menurut Bu Rosanti dari beberapa hal tadi itulah yang membuat menghambat mungkin ya tingkat keberhasilan pembuatan media yang Ibu buat. Jadi menurut Ibu itu belum berhasil dari faktor murid mungkin ya, dan juga faktor mungkin penggunaan media tersebut membuat nilai murid belum sesuai dengan KKM seperti itu. Jadi tadi Ibu sudah bercerita ya bahwa permasalahannya adalah pembuatan media yang mungkin belum berhasil ketika Ibu mengajar, kemudian 70% juga masih belum sesuai dengan yang diharapkan, dan hal-hal yang membuat ketidakberhasilan tersebut adalah faktornya terutama dari murid. Nah, saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu sudah mempunyai beberapa alternatif solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan yang membuat media pembelajaran Ibu buat itu belum berhasil? Oh iya, tadi kan saya baru nyarinya di YouTube ya. Apa mungkin saya bisa share, saya bisa tanya jawab ke teman-teman yang lain ya. Siapa tahu teman rekan-rekan yang lain juga sudah membuat gitu ya, sehingga kita bisa sharing mungkin tukar-tukaran gitu ya. Gitu. Ya mungkin alternatifnya itu aja Ibu ya. Itu atau bisa saya membuat sendiri mungkin ya. Cuman yang sederhana mungkin karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin saya buat yang sederhana, ditambah saya sharing dengan rekan-rekan yang ada di sekolah saya atau di gugus saya gitu ya. 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 Apakah ada solusi lain Bu selain yang tadi disebutkan oleh Ibu? Mungkin apa ya solusi lainnya ya? Oh iya, mungkin saya bisa kerjasama, mungkin kerjasama membuatnya. Kalau tadi saya tanya teman udah buat apa belum, sharing kali ini saya kerja bareng dengan teman yang sama, membahas hal yang sama gitu. Oh iya, bagus itu Bu, dan ketiga solusi tersebut bisa dilaksanakan oleh Ibu nantinya. Nah, menurut Ibu solusi mana yang paling tepat dari beberapa solusi sebagai alternatif yang akan digunakan oleh Ibu untuk mengatasi permasalahan mengenai pembuatan media pembelajaran yang menurut Ibu Rosanti belum berhasil dilaksanakan? Mungkin solusi yang ketiga kali ya, memang agak perlu tenaga lebih dan waktu lebih ya, tapi kemungkinan tingkat keberhasilannya lebih tinggi kali ya, karena sudah mengalami beberapa ujian kan ya dari saya, permasalahan di sini dari teman lain. Ya. Tadi Ibu sudah memilih ya salah satu alternatif solusi yang akan digunakan. Strateginya pun sudah ya, yaitu mengenai waktu mungkin ya. Nah, apakah sudah ada gambaran Bu, jika Ibu memilih alternatif solusi yang ketiga itu akan menjadi atau meningkatkan keberhasilan sesuai dengan tujuan yang ingin Ibu capai? Iya Bu, insya Allah alternatif yang ketiga ini bisa lebih berhasil kalau menurut saya mungkin ya, kemungkinannya lebih besar untuk keberhasilannya. Ya, Ibu, jika sudah melaksanakan hal tersebut ataupun mungkin solusi yang sudah dipilih tadi sudah dilakukan, yaitu kerjasama dengan orang lain atau rekan guru yang lain ketika membuat media pembelajaran yang sama, apakah yang akan Ibu lakukan jika solusi tersebut mengalami sebuah hambatan? Karena kita bersama-sama, kita bisa sama-sama saling mengingatkan gitu ya. Kayaknya bisa deh insya Allah ya. Iya, kira-kira apa saja Bu yang harus diperhatikan sebelum Ibu melaksanakan rencana tersebut bersama rekan guru yang akan membuat media pembelajaran yang sama? Ya, mungkin janjian waktunya atau tempatnya atau
pembagian tugasnya gitu. Itu. Kapan akan dilaksanakan kerjasama dengan rekan guru tersebut? Kayaknya minggu depan bisa deh, insya Allah. Minggu depan bisa. Kira-kira tanggal berapa atau hari apa, Bu? Sekarang kan tanggal 11 ya. Mungkin tanggal 14 kayaknya. Sekarang Ya, tanggal 12 ya, baik. tanggal 14 ya Selasa, insya Allah deh Sekarang Selasa. tanggal 12. Ya, betul. Baik, tadi Ibu sudah membicarakan ya permasalahannya itu dengan saya, mengobrol, kemudian juga mengidentifikasi ya permasalahannya, yaitu salah satunya adalah menurut Bu Rosanti bahwa membuat media pembelajaran yang menurut Bu Rosanti masih belum berhasil dalam melaksanakan pembelajaran dengan murid di kelas, sehingga menyebabkan murid itu hanya mencapai keberhasilan sebanyak 70% ya. Kemudian Bu Rosanti juga sudah memiliki beberapa opsi atau mungkin solusi ya, yaitu yang pertama adalah membuat media pembelajaran yang meniru dengan pada YouTube ya, karena banyak sekali media pembelajaran yang dapat ditiru, yaitu ATM ya, ambil, tiru, amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian juga Bu Rosanti mungkin bisa membuatnya sendiri sesuai dengan kemampuan Ibu. Yang ketiga, Ibu mengambil solusinya itu akan bekerja sama dengan rekan guru lain dalam pembuatan media pembelajaran yang sama. Dan yang dipilih adalah bekerja sama nantinya ya, yaitu dengan rekan guru yang lain, yang mana nanti Ibu sudah merencanakan kapan waktunya, kemudian tanggal berapa, dan akan dilaksanakan insya Allah minggu depan ini. Nah, menurut Ibu, apakah Ibu dapat menjaga komitmen tersebut dan bertanggung jawab pada hasil yang nanti dicapai pada saat Ibu melakukan kerjasama dalam pembuatan media pembelajaran tersebut? Ya, insya Allah Bu, insya Allah kita setelah pas ini saya akan berkomunikasi dengan teman-teman yang memiliki hambatan yang sama ya, masalah sama-sama membuat media pembelajaran, kemudian bermasalah di materi ini, kemudian janjian, insya Allah janjian dan pembagian tugas, insya Allah komitmen. Jadi solusinya sudah pasti ya, Ibu akan melakukan kerjasama membuat media pembelajaran dengan rekan guru. Nah, menurut saya itu sangat bagus sekali ya, salah satu solusi yang dapat Ibu Rosanti lakukan, yang mana itu menjadi alternatif Bu Rosanti meraih keberhasilan mungkin ya nanti, di mana media pembelajarannya mungkin akan lebih baik dari media pembelajaran yang sebelumnya sudah Ibu Rosanti buat. Nah, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Rosanti setelah melakukan kerjasama tersebut? Maaf Bu, apa tadi? Oh ya, saya ulangi Bu Rosanti. Bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Rosanti setelah melakukan kerjasama tersebut bersama rekan guru yang membuat media pembelajaran yang sama? Tindak lanjut setelah media pembelajaran dibuat, tentunya memanfaatkan media yang dibuat dengan semaksimal mungkin. Kalau medianya kita bisa cuma buat 1 atau 2, kita bisa bergantian pembuatannya atau kita buat lebih banyak lagi gitu. Kita memanfaatkan media yang sudah dibuat. Baik, Bu Rosanti, mungkin itu ya masukan dari saya. Saya setuju dengan apa yang akan Ibu Rosanti lakukan ke depannya, yaitu membuat rencana, bekerja sama, membuat media pembelajaran bersama rekan guru, terutama di sekolah ya Bu ya. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan di sekolah, Ibu bisa melakukan kegiatan tersebut bersama rekan guru pada KKG mungkin atau dan MGMP, seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bu Rosanti? Sudah cukup Bu, terima kasih banyak. Saya sudah punya jalan keluar sendiri ya, sudah punya solusi untuk menyelesaikan masalah media pembelajaran yang ternyata belum pas, belum cocok ke anak-anak ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan ini saya bisa membuat berkolaborasi dengan kerjasama dengan teman yang lain, sehingga media pembelajarannya lebih representatif ya, lebih pas, lebih cocok sesuai dengan kebutuhan murid. Terima kasih banyak Bu Erni sudah membantu menemukan solusi ini.
Baik, semoga dengan alternatif solusi yang dipilih tadi, Ibu dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mencapai keberhasilan sesuai dengan KKM di kelas Ibu. Semoga berhasil ya, Bu. Amin. Baik, kalau Terima tidak ada kasih. yang ingin ditanyakan, terima kasih, Bu Rosanti. Apakah Bu Rosanti sudah paham ya dengan apa yang tadi saya beri masukan? Kemudian Bu Rosanti juga akan melakukan rencana tersebut. Ya. Semoga Bu Rosanti berhasil ya dan sukses. Amin. Terima kasih Bu Erni. Sama-sama Bu Rosanti. Baik, sudah selesai Ibu Anissa. Luar biasa sekali Bu Erni. Oke, baik. Gimana Bu Erni? Menurut Bu Erni sendiri, pada saat tadi Ibu melakukan coaching, bagaimana penilaian diri yang bisa disampaikan oleh Bu Erni terhadap proses itu? Kalau menurut saya ya Bu, ketika saya menjadi coach, karena memang saya berasal dari guru dan belum pernah melakukan coaching sebelumnya, yang mana saya masih harus berlatih ya. Tadi ketika saya melakukan coaching dengan Bu Rosanti, perasaan saya itu masih khawatir, belum Hmm. bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Rosanti. Oke, kenapa Ibu menilai kok masih belum gitu atau ada kekhawatiran itu? Karena mungkin dalam penggunaan kalimat mungkin ya Bu ya, yang masih kadang berbelit-belit atau mungkin sering diulang dan mungkin membuat bingung Koci ketika saya menanyakan pertanyaan yang sama. Tadi juga saya amati Ibu beberapa kali menyampaikan kalimat yang berulang ya. Tapi kalau boleh saya menyampaikan apa yang saya amati, mudah-mudahan Bu Erni berkenan, tidak apa-apa? Ya, baik Oke. Bu, silahkan. Saya tadi mengamati Ibu di awal itu menanyakan berapa persen kemampuan, kemudian apa saja hambatan yang dihadapi oleh koci. Kemudian di beberapa kali terakhir juga Ibu terus berusaha mengkonfirmasi solusi-solusi yang diberikan oleh si koci untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, sebenarnya itu sudah sesuai atau bahkan menurut penilaian saya itu sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk mengenai kualitas pertanyaan yang diajukan pada saat coaching. Nah, itu menurut saya. Apakah Bu Erni setuju? Karena di beberapa bagian itu yang saya amati. Gimana, Bu? Kalau menurut pengamatan dari Bu Anissa seperti itu, saya setuju. Namun menurut saya masih harus terus berlatih ya Bu ya. Karena dengan adanya pengamatan ini akan melatih saya menjadi seorang coach yang lebih baik lagi dan bisa memberikan pertanyaan yang berbobot lagi. Seperti itu. Betul Bu Erni ya. Di beberapa aspek sudah sangat bagus Bu Erni, sudah bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh koci menjadi sebuah simpulan yang semakin meyakinkan si koci ini terhadap pilihannya. Apalagi pada saat tadi Bu Erni menanyakan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu, step-stepnya itu benar-benar digali dari kocinya itu. Namun ada hal yang harus ditingkatkan juga ya, Bu Erni, pada saat pada saat Bu Erni menyampaikan simpulan, sebaiknya menggunakan kalimat yang lebih padat. Jadi tidak ada imbuhan yang terlalu banyak di sekitar simpulan tersebut. Dikhawatirkan coaching menjadi bingung, dianggapnya itu adalah hal yang belum muncul dari ide yang disampaikan. Jadi secara keseluruhan Ibu sudah bagus, hanya tinggal betul Bu Erni penilaian di awal bahwa pemilihan kalimat itu memang berpengaruh, begitu ya. Nah, sekarang apa rencana tindakan Bu Erni untuk bisa mengurangi kesalahan atau ketidaktepatan pemilihan kalimat?
Baik Bu Anissa, mungkin nanti lain kali saya akan berlatih ya, praktek coaching bersama rekan guru di sekolah, di mana ketika ada rekan guru yang mempunyai masalah, saya akan mengajaknya untuk praktek coaching, membantu rekan tersebut menyelesaikan permasalahan, dan bisa menggali kekuatan yang dimilikinya. Kemudian saya bisa belajar membuat kalimat-kalimat berupa pertanyaan yang berbobot. Artinya Bu Erni harus meningkatkan jam terbang, begitu Bu Erni? Betul sekali Bu Anissa. Ya, saya setuju dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Mungkin ada teman yang dalam waktu dekat ini ingin Ibu coba lakukan coaching secara terstruktur maupun tidak. Artinya kalau terstruktur, beliau sendiri yang memiliki permasalahan berbicara dengan Bu Erni, atau tidak struktur pada saat pertemuan sehari-hari mungkin ada bisa dilakukan percakapan coaching. Ada Bu Anissa. Ada ya, Mungkin berarti lebih kepada tidak terstruktur seperti itu. ya. Jadi latihan secara tidak langsung ya. Iya, Yang betul. apa yang poin penting apa yang harus diperhatikan oleh Bu Erni pada saat akan memulai coaching nih, walaupun kawan Bu Erni ini tidak menyadari bahwa akan dilakukan proses coaching. Mungkin awalnya ketika saya bertemu dengan rekan guru saya itu, saya akan menyapanya, dan mana saya itu sering berkomunikasi dengan dia, namun selama ini dia tidak pernah merasa ketika saya itu sedang meng-coaching. Karena memang setiap hari saya bertemu dan yang dibicarakan dengan saya masalahnya itu-itu saja. Jadi saya akan berusaha untuk mencoba meng-coaching ke depannya. Seperti itu Bu Anissa. Oke ya, karena bagaimanapun juga proses coaching itu betul bisa dilakukan oleh Bu Erni pada saat bertemu, menyapa, pasti ada saja sesi curhat yang tidak terasa. Nah, pada saat itulah saya setuju dengan tindak lanjut yang direncanakan oleh Bu Erni. Disitulah kita bisa melakukan proses coaching, walaupun teman kita tidak menyadari. Oke, Bu Erni, sebagai penutup, sebelum saya menutup, saya ingin memperlihatkan rubrik penilaian yang akan saya isi untuk kesediaan Bu Erni, berkenan atau tidaknya. Ini adalah rubrik penilaian yang akan saya masukkan. Bu Erni mungkin bisa memahami hal-hal yang saya nilai dari proses coaching yang Bu Erni lakukan. Iya, Untuk Bu Anissa. Baik. seperti ini ya. Kemudian pada saat supervisi tadi sudah terjadi, dan pasca supervisi ini saya menanyakan hal-hal yang tadi sudah kita diskusikan. Penyampaian catatan hasil observasi pun sudah sesuai data yang saya sampaikan tadi, yang kita bicarakan. Dan yang terakhir sekali, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah kita lakukan. Mungkin ada aspek kompetensi lain yang ingin Ibu Erni tingkatkan? Baik. Sebetulnya selain saya ingin meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot, saya pun ingin menjadi pendengar yang aktif. Seperti itu Bu Anissa. Berarti ke depannya kita akan coba fokus pada proses mendengarkan. Oke ya. Untuk saat ini apakah rubrik yang akan saya isi itu sudah dipahami ya oleh Bu Erni ya, yang akan saya catat? Iya, sudah Bu Anissa. Iya, sudah. Untuk stop share. Nampaknya kita sudah ada di penghujung proses coaching hari ini. Apakah ada lagi yang perlu kita bicarakan atau ada yang masih ingin Bu Erni bahas bersama-sama? Saya rasa sudah Bu Anissa, sudah cukup dan sudah jelas apa yang tadi Bu Anissa berikan ya penjelasan kepada saya bagaimana kompetensi yang harus saya kembangkan, kemudian ke depannya nanti juga saya harus melakukan tindak lanjut seperti apa, dan juga nantinya saya ingin mempunyai kemampuan yaitu mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan berbobot, yang terakhir dia itu tidak lupa untuk present ya Bu Anissa. Jadi saya memang harus lebih berlatih dan berlatih lagi sampai bisa menjadi seorang coach yang baik. Seperti itu. Oke.
Jadi, Bu Erni sudah banyak dapat hal ya dari percakapan hari ini. Baik Bu Erni, terima kasih banyak. Sampai ketemu kita di proses latihan coaching berikutnya ya, melalui proses penilaian kompetensi mendengarkan. Sampai ketemu lagi ya Bu Erni, saya tutup. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Bu Anissa. Waalaikumsalam Amin Bu warahmatullahi Erni. wabarakatuh.